Oke, hari ini kita mau lihat eksegesis surat Filipi 1 ayat 1 dan 2 ya. Dan tentu eksegesis itu adalah langkah kita mengerti literal meaning dan juga spiritual meaning. Ya kan? Literal meaning itu berarti pada level teks. Teks itu sama seperti kayak tubuh kita, tubuh manusia. Ya, ada anatominya, ada kepala, ada badan, ada lengan, kaki, ya. Nah, itu ada anatominya. Tetapi di balik tubuh jasmani ini ada roh atau jiwa. Itulah level kedua atau yang disebut sebagai spiritual meaning. Sehingga di balik teks itu, di balik tubuh itu ada jiwa atau roh yang tidak kelihatan, ya kan? Tetapi ada. Nah, begitu juga dengan teks kitab suci, teks Alkitab yang kita baca, misalnya Filipi 1 ayat 1 dan 2 itu, teks itu ada anatominya, bisa dibedah, dianalisis, bahkan dilakukan yang namanya teks criticism. Ya. Itu artinya di anatomi atau di bedah, penelitian teks atau teks criticism. Lalu bisa dibuat sintetik kontennya, sintetik formnya, ya kan? And then buat terjemahannya kalau kita bukan penutur asli teks itu. Lalu kita bisa buat sintetik kontennya. Nah, itu artinya anatomi. Seperti yang mana bagian kepala, mana bagian organ dalam, ya kan? Mana yang bagian anggota-anggota indera, seperti itu. Ya, tapi tujuannya apa kita melakukan teks anatomi ini atau sintetik form, sintetik konten, ya teks criticism kita terjemahkan. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan spiritual meaningnya, yang istilahnya itu adalah teoria, ya, atau roh jiwa dari teks itu. Nah, spiritual meaning tentu tidak bisa lepas dari apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, karena kitab suci itu adalah karya Roh Kudus di dalam gereja. Ya, jadi kitab suci itu salah satu karya Roh Kudus di dalam gereja. Nah, kita sebagai anggota gereja wajib mengerti apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti apa yang diajarkan oleh gereja dan untuk kita. Ya, nah baru setelah itu dari roh dan jiwa inilah akhirnya lahir, ya kan? Pikiran, perasaan, perbuatan, kehendak yang harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Itulah spiritualitas, ya kan? Nah, itulah yang disebut level ketiga atau aplikasinya, ketaatannya, obedience-nya. Bagaimana perasaan kita bisa serupa dengan Kristus. Ya, pikiran kita, kehendak bebas kita, ya, kehendak bebas kita itu sejalan dengan kehendaknya Allah. Nah, kemarin di kelas saya menjelaskan bahwa Kristus itu punya dua natur, ya kan? Natur ilahi dan manusia. Nah, ketika dia jadi manusia, dia punya kehendak manusia. Punya. Nah, dia punya kehendak ilahi nggak? Divine will-nya ada nggak? Ada. Human will-nya ada. Nah, bagaimana dua kehendak itu harus menyatu, bersinergi, sehingga melahirkan satu ketaatan. Ya kan? Kalau kita lihat bagaimana doa Yesus di Taman Getsemani, itu kita lihat secara manusia, natur manusianya dia apa? Bergumul, ya kan?
Bahkan bukan hanya bergumul, berdoa ya, tetapi ada rasa takut di dalam dirinya. Ya, nah pertanyaannya rasa takut itu manusiawi nggak? Karena dia adalah manusia. Manusiawi ya. Sama kayak kita manusia kan takut mati ya kan. Cicak aja takut. Apalagi mati ya kan. Kecoa aja takut. Tikus aja mungkin kita takut. Apalagi kematian. Nah, kita atau Yesus di sini sebagai manusia yang sejati, tentu dia punya perasaan takut. Kehendaknya pasti tremble. Tapi takut itu bukan kayak kehendak perasaan yang menteror dia, akhirnya dia kabur dari Getsemani itu lalu tidak jadi disalib. Enggak, ya kan? Nah, artinya kehendak manusianya itu sejalan dengan kehendak ilahinya, ya, kehendak Bapaknya. Nah, itulah yang menghasilkan satu ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Itulah ketaatan total untuk mengalahkan ketidaktaatan Adam itu. Ya. Nah, saudara, bagaimana kehendaknya manusia dalam diri Yesus itu bersinergi dengan kehendak ilahinya. Nah, begitu juga dengan kita manusia punya yang namanya kehendak, perasaan, pikiran, dan perbuatan. Nah, itulah semua dari aspek jiwa itu, faculty of our soul, 3 ya, pikiran, perasaan atau emosi, dan desire atau kehendak, itu mesti dituntun oleh apa? Roh Kudus, oleh ajaran Roh Kudus. Misalnya ajaran kitab suci ini. Ya. Nah, sehingga ajaran kitab suci ini, spiritual meaning yang kita pelajari ini harus masuk ke level yang ketiga, yaitu apa? Menuntun pikiran, perasaan, dan desire kita seturut dengan Roh Kudus, seturut dengan kitab suci. Sehingga satu sisi ada kehendak ilahi, ada kehendak Roh Kudus, ya kan? Ada keinginan roh, kata Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5. Keinginan roh itu ada di dalam mana? Di dalam diri kita. Kehendak roh itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan baru, kita punya apa di dalam diri kita? Punya Kristus. Kata Yohanes, kita punya benih ilahi. Ya kan? Yesus bilang kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Berarti kamu punya Roh Kudus di dalam dirimu. Yesus bilang kamu harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Kita makan daging dan darah Yesus. Nah, itu artinya berarti kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hati kita. Itulah sebabnya kita menjadi orang percaya, orang beriman, lahir baru. Nah, berarti di dalam hati ini atau di dalam roh jiwa kita itu ada Allah. Nah, kalau ada Allah, ada kehendaknya enggak? Ada kehendaknya enggak? Ada kehendak Allah enggak di dalam diri? Ada keinginan roh enggak? Ada kehendak roh enggak? Kehendak roh itu ada di mana yang kita tahu? Di dalam kitab suci yang kita pelajari. Jadi kalau mau baca Alkitab, menghasilkan yang namanya kehendak roh. Tapi itu belum tentu bersinergi atau sesuai dengan kehendak manusiamu. Ya ngerti? Nah, itulah sebabnya di dalam hati kita ini ada kehendak bebas kita, kehendak manusia kita. Tapi sisi lain ada kehendak Roh Kudus, ada keinginan roh. Nah, itulah yang harus bersinergi. Ya. Berarti kehendak manusia kita harusnya gimana? Sejalan. Bersinergi dengan kehendak Roh Kudus. Itulah yang akan menghasilkan apa? Ketaatan. Ya, jadi ketaatan itu adalah bukan hasil kemampuan kita saja, tapi sinergi antara kita dan Roh Kudus. Oke? Dengarkan ya. Nanti kalau saya suruh presentate di depan nggak ngerti, awas ya. Ya. Jadi ini nggak main-main ya.
Nah, kehendak ilahi atau kehendak roh itu sekali lagi ada di dalam mana? Di dalam hati kita. Sebab dalam hati itu ada apa? Dalam hati kita ada apa? Ada siapa? Kristus, ada roh Allah. Berarti ada kehendaknya. Nah, itulah yang harus bersinergi dengan kita, yang harus bersinergi dengan kehendak ilahi itu. Sama seperti Yesus, kehendak manusianya bersinergi dengan kehendak ilahi, menghasilkan ketaatan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita baca kitab suci, kita tahu kehendak Allah, kita yang harus kehendak bebas kita, itu yang harus bersinergi, dituntut oleh kehendak Roh Kudus itu. Sehingga menghasilkan level yang ketiga, yaitu obedience. Nah, obedience ketaatan ini bukan hanya menjadikan kita manusia yang baik saja, bermoral baik, tapi juga membuat kita menjadi manusia yang suci. Manusia yang kudus. Itulah level yang keempat. Jadi kita baca kitab suci, mesti harus sampai ke level berapa? 4. Nah, prosesnya bagaimana ini? Kalian sebagai mahasiswa seminarian harus mencicipi itu, merasakan itu, mengalami itu. Ini nggak bisa hanya kayak pelajaran intelektual, gitu, ya. Jadi harus belajar dari langkah 1. Walaupun belajar langkah 1 harus meneteskan air, mungkin tidak tidur, ya kan? Atau mata ini jadi sakit gitu ya, sampai nggak bisa kuliah gitu. Kan ada ya, matanya sakit terus nggak bisa kuliah ya. Ya, nah harus ngalami apa? Level 1. And then kalau udah level 1 itu cukup? Enggak. Kita ngalami yang level 2. Nah, level 2 itu artinya apa? Kamu tahu jadinya kehendak roh itu kayak gimana dalam hidupmu. Ya kan? Tapi sisi lain kamu punya kehendak manusia. Nah, bagaimana kehendak manusia itu ditaklukkan, submit to the will of the Holy Spirit, pada kehendak Roh Kudus. Nah, itu semua terjadi di dalam hati, atau yang sering saya sebut sebagai nus tadi. Nus itulah yang memegang erat peranan penting. So, in our nus, di dalam nus kita itu ada Christ and I. Ada Kristus dan aku. Kata Rasul Paulus lebih jelas lagi. Ada hukum nus, ada hukum daging, ada hukum Allah di dalam nus kita. Ya, hukum Allah itulah kehendak roh yang kamu pelajari dalam kitab suci. Nus itulah yang memegang, yang menentukan, decision maker-nya. Tapi sisi lain, kita kan tadi ya, kita punya pikiran, perasaan, kehendak kita ya kan, desire kita. Nah, desire kita ini sudah tercemar oleh dosa yang sekarang yang harus dipulihkan terus. Itulah kekristenan itu berarti pemulihan. Berarti ada hukum yang lain yang berkecamuk di dalam diri kita. Itulah hukum daging tadi. Sehingga kayak perumpamaan lalang dan gandum. Gandum itu seperti benih yang baik, yang tumbuh di dalam hati kita jadi gandum. Tapi sisi lain ada tumbuh ilalang. Berarti ada tumbuh tanaman yang lain, ada hukum lain yang mengganggu. Itulah hukum apa namanya? Hukum daging. Ya, natur manusia yang sudah berdosa, yang sudah ditebus, tidak otomatis jadi kudus, butuh proses. Kayak kita baca kitab suci, langkah demi langkah kita harus turuti, langkah 1 sampai 10. Ya kan? Nah, begitu juga dengan pengudusan kita. Ada ilalang, ada hukum daging yang memaksa kita untuk taat, asketik, self control dan sebagainya. Itulah level ketiga terjadinya. Ya, nanti jadi kita baca kitab suci, ya, masuk kepada level 2 makin sulit. Level 3 apalagi? Bagi kita yang sudah tahu kebenaran, bagaimana nus itu menaati hukum daging, bukan menaati hukum roh, bukan menaati hukum daging. Ya, so that's why
kamu tahu belajar kitab suci sampai level 2 itu nggak menjamin kamu akan menghasilkan atau menjadi orang yang taat dan orang yang kudus. Ya, nah kalau kamu sendiri, nus kamu, ya tidak bekerja sama, tidak bersinergi dengan kehendak roh tadi, I think ya kita akan digilas oleh hukum daging tadi, yang memang sudah ada dalam diri manusia itu, ya melalui godaan-godaan setan, yang sering kita sebut sebagai logis moi. Nah, oleh sebab itu di dalam nus Christ and I itu very important, sinergi itu very important. So baca Bible tapi tidak ada sinergi dengan Kristus, dengan anugerahnya, I think percuma. Walaupun kita ngerti seluruh kitab suci, tapi kalau kita tidak menyatu dengan anugerahnya, very disappointed. Ya. Nah, tadi kalau ada video dari Pak Arman baru itu spiritualitas pastoral, tiga inti ya, jadi bersekutu dengan kasihnya, anugerahnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, oke, tiga itu terjadi di mana? Bukan hanya di sini, tetapi waktu di dalam nus hati, di dalam hati. Ya, jadi Christ and I, tanpa Kristus aku nggak bisa taat. Yohanes 15 ayat 5, tanpa Kristus aku tidak bisa melakukan apapun, apa-apa. Ya, artinya tanpa iman kita akan hanya menghasilkan dosa saja. Oleh sebab itu, di dalam nus kita, hukum nus ini harus bersinergi dengan Kristus supaya menghasilkan ketaatan. That's it, ya, that's the law, itu hukumnya. Ya. Nah, ingat di dalam nus itu ada apa? Kristus dan aku. Masalahnya aku ini punya kehendak yang bebas. Berarti kehendak bebas itu harus submit. Jangan sampai hukum daging itu muncul, lalu nilalang itu muncul, lalu mengganggu gandum itu. Ya, kita seringkali gagal karena munculnya hukum daging, lalu kita taat pada hukum daging. Ya, nah oke. Kita kembali ke ini eksegesis Filipi 1 ayat 1 dan 2. Nah, tentu di dalam level 1 kita mulai dengan teks criticism. Nah, biasanya saya langsung menekankan sama kalian, coba aja dah lihat sintaktik formnya, ya kan? Tapi kita bisa mulai juga dari teks criticism. Nggak mulai juga nggak apa-apa, karena kitab suci yang kita punya ini, kitab Yunaninya ini, bahasa Yunaninya sudah pasti kita yakin ini sudah dikerjakan oleh para ahli, ya. Teks yang ada ini udah almost perfect lah. Oke. Nah, memang ada beberapa ayat, ya, beberapa kata yang perlu diselidiki, ya, di dalam ini dalam tradisi membaca kitab suci dalam tradisi barat memang ada teks kritisismenya, tapi kalau dalam tradisi timur ya sudah tidak, langsung semua memakai teks Bizantium, ya, sudah memakai teks Bizantium dan dianggap asli. Tetapi kita biasanya yang dalam tradisi Injili atau Protestan, ya, kita pakai Nestor Aland versi 28. Nestor Aland, ya, edisi 28, atau yang ini kitab ini, ya, yang saya pegang ini UBS versi 4, ya. Nah, mungkin sekarang udah versi 5. Jadi semakin disempurnakan teksnya. Nah, misalnya contoh teks criticism itu kayak gini, ya. Dari Metzger ini biasanya, ya. Misalnya pasal 1 ayat 1 itu ada kata sun episkopois. Ini perlu diteliti karena memang ada persoalan originalitas, ya, ada persoalan keaslian teksnya. Oke. Nah, misalnya ini Metzger mengatakan bahwa
kayak Bapak Gereja misalnya Chrysostom, Eupalius, Caesidorus, Theophilus itu sudah mengikuti pembacaan ini, Sun Episcopois ini. Oke, jadi bisa dikatakan teks ini sudah lama dipakai oleh Bapak Gereja pada abad keempat, ketiga gitu ya. Jadi bisa dikatakan oke lah, ini kita bisa anggap ini sesuatu yang bisa kita pakai ya. Jadi misalnya Filipi 1 itu kan kalau kita baca Yunaninya ada Sun Episcopois bersama dengan para episkop atau bishop ya. Nah, lalu nanti ada di ayat 11 dan sebagainya. Jadi kalau kalian menghadapi persoalan teks ini, misalnya di Bibebox itu kalian tinggal klik resource, klik grammar, and then kamu lihat, bukan Greek grammar ya, sorry, Metzger ya, ambil nih text criticism, lalu klik aja di sini Metzger textual commentary on the Greek New Testament. Ini sekedar tahu bahwa memang ada kata atau frase tertentu yang diselidiki ya, yang memang ada apa namanya, kadang-kadang diragukan itu adalah teks aslinya. Oke. Nah, misalnya tadi contoh Filipi 1 ayat 1. Ini bisa dikatakan sudah asli ya. Yang ini yang jadi agak problem ya. Nah, dalam versi UBS misalnya kita lihat Filipi 1 ayat 1. Di sini nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah misalnya Filipi 1 ayat 11 misalnya. Nah, tapi ini sudah di kategori A. A ini berarti teks ini secara yakin dikatakan asli. Ya, yaitu kai epainon theo. Ya. Nah, oleh Metzger dan GNT itu udah kategori A, berarti asli. Kenapa asli? Karena memang itu sudah dibaca secara luas pada zaman itu. Ya. Kemudian ini juga ada di dalam Codex Alexandrian, Weston, dan sebagainya. Oke. Nah, tentang penelitian teks ini memang ada studi khusus ya. Tapi kita di sini hanya kita hanya mengandalkan aja si Metzger ini ya, karena sudah dikerjakan oleh dia. Oke. Nah, jadi tujuannya memang kita mau menstabilkan teks itu, bahwa teks yang kita kutip Yunaninya itu memang ada problem satu dua kata, tapi kita sudah mengutip para ahli mengatakan teks itu oke. Jadi bisa layak kita pakai. Itu maksudnya, ya. Nah, misalnya tadi ini teks ini didukung sejumlah kodeks ya, Alexandrinus, Vaticanus itu kan di awal abad keempat gitu ya, dan distribusinya sudah sangat luas dipakai oleh bapak-bapak gereja, misalnya Basil, Chrysostom ya, Theodore, Pelagius, dan ini juga sangat tua. Jadi satu teks yang dianggap asli itu, pertama teks itu tua, lalu distribusinya luas, lalu dipakai oleh banyak bapak gereja, ya, and then ya apa namanya, teks tua biasanya teks yang lebih singkat. Kalau panjang-panjang biasanya itu ditulis ulang oleh orang karena ada sesuatu yang dia nggak ngerti, akhirnya dia tambahkan supaya jemaatnya itu bisa mengerti. Maka teksnya lebih panjang. Biasanya kalau lebih panjang itu kurang asli, ya, diragukan. Tapi kalau teksnya singkat, pendek itu biasanya lebih asli. Kenapa? Karena pada zaman itu kan rasul-rasul misalnya di penjara ya, waktu nulisnya kan juga nggak bisa kayak panjang-panjang gitu, pasti sesingkat-singkatnya gitu. Nah, itu salah satu kondisi yang ada. Maka teks yang singkat itu biasanya diyakini lebih asli daripada teks yang lebih panjang. Oke, tapi juga dilihat gimana penyebarannya, ya, apakah dipakai secara luas di masa itu, ya, dan juga banyak nggak dikutip oleh church fathers. Nah, ini tentang teks criticism. Ini ada satu contoh, tapi nanti kalian bisa lihat di sini ya, di buku ini bisa kalian copy, ya. Misalnya ayat ini ada diragukan, nah kalian tinggal kutip Metzger.
lalu jelasin kenapa kok dikatakan asli. Oke, I think itu ya. Nah, saya tidak mau perpanjang ini. Kemudian kita lihat yang kedua adalah dalam sintaktik kontennya yang kita mau cari adalah pertama struktur teks itu atau sintaktik formnya. Tentu kalau teks Filipi 1 sampai 2 itu satu unit semantis. Ya. Makanya sebelum kalian eksegesis itu kan harus menentukan ini satu unit atau bukan. Karena kalau bukan itu masih koma, terus kita eksegesis nanti bisa rancu gitu. Nah, ayat 1 dan 2 itu satu unit semantis ya. Saya beri angka aja unit semantis 1. Nah, terdiri atas 2 ayat. Nah, ayat hati-hati, penggunaan ayat itu secara linguistik atau secara gramatikal itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena ayat itu belum kayak gini, ayat itu belum tentu mewakili satu unit atau satu klausa, satu kalimat. Bisa saja 3 ayat itu baru satu kalimat, ngerti? Ya, bisa saja misalnya 4-5 ayat itu baru titik, padahal ayatnya udah 5 gitu loh, ya. Jadi ayat nggak bisa jadi patokan, ya, untuk menentukan unit semantis itu, atau istilah kita biasanya perikop, ya. Tapi istilah di sini unit semantis. Nah, maka saya mengganti istilahnya kolon. Nah, ini perlu pelajaran 1 semester lagi untuk menjelaskan tentang kolon. Anggap aja udah tahu lah ya. Kolon itu ya kayak bahasa sehari-hari kita, kalimat lah, klausa. Yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, subjek dan predikat itu berarti menentukan satu kolon atau satu klausa. Jadi satu kolon itu cirinya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau kita lihat di sini, nama satu kolon itu, nah misalnya ada seperti ini, ya, ada satu subjek, satu subjek atau satu subjek dan satu predikat. Oke, kalian kalau lihat sintaktik formnya harusnya udah ngerti ya, satu subjek, satu predikatnya gimana. Ini kalau nggak ngerti, nanti kursus ya, kursus sama saya bayarannya mahal. Oke, bayarannya apa? Oke, kita lanjut tentang ini ya. Itu namanya kolon. Kolon itu berarti satu unit, satu klausa, subjek dan predikat. Nah, seperti ini saya baginya menjadi 2. Ya, lihat saja dari sini juga bisa. Ini 1, 2. Ya. Ini ada yang pertama, lalu yang kedua. Ya, ada 2 kolon, berarti ada 2 klausa. Oke. Nah, kalau kalian yang pakai diagram LIDI di Bibleworks itu, lihat misalnya di sini. Ya. Saya ganti screen-nya dulu ya. Supaya ini. Macet. Oke, ini ya, misalnya contohnya Paulus, Timoteus, ini satu klausa, Karis, Kai, Irene, Enhumi, dan seterusnya itu satu klausa. Ya. Kita lanjut ini. Nah, Paulus, Kai, Timoteus, Tois, Hagios, Sun, Episkopois, Kai, Diakonois, Duloi, Kristu Yesu, Pasin, en Kristu Yesu, Toi, Usin, en Filipois. Ini namanya satu kolom, ya. Walaupun pas kebetulan ini ayat 1, gitu. Ya. Ini trouble, bentar ya.
Ini harus di close dulu. Google Chrome ayah. Nah, kita lihat tadi kembali ke sini. Nah, kalau di sini kita lihat berarti kan ada dua cabang ini ya. Berarti dua kolom atau dua klausa ya. Jadi satu klausa ada subjek dan predikat. Ini ada subjek dan ini predikatnya. Jadi di sini subjeknya, di sini predikatnya. Oke, ngerti ya? Yang disebut dengan kolon itu. Nah, di sini ada dua kolom. Ya. Nah, lalu kalian lihat kalau sudah belajar Yunani kan ada seperti kayak pasin, en Christo Yesu, tois usin, en Filipois ya. Itu menjelaskan kata kerja grafomen yang tersirat gitu ya. Oke, nah ini ada di sini. Jadi sama seperti di Bible, sama seperti ini ya. Kemudian RNA, di bawah RNA ini ada apotuteo, patros, hemon, kai, kurio, Yesus Kristus. Jadi dari struktur kolon itu kita mesti ngerti ya, ada dua pembagian seperti ini. Nah kemudian kita terjemahkan, ya kan? Kita terjemahkan. Paulus dan Timotius, hamba-hamba Yesus Kristus kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus yang ada di Filipi bersama dengan para penilik, jemaat, dan diaken. Kemudian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kepada kamu. Nah ini harus bisa diterjemahkan secara literal. Nah ini dari mana nih subjeknya nih? Paulus dan Timotius, ini dia. Tois hagios ya, di sini duloi Kristus Yesus, hamba-hamba Kristus Yesus. Tois hagios artinya kepada semua orang kudus. Dan Kristus Yesus di dalam Kristus Yesus ya, yang ada di Filipi. Tois usin and Filipois. Oke, sun episkopois kai diakonois, artinya bersama dengan para episkopos ya, penilik jemaat ya, dan diakonois atau diaken. Baru karis kai erene humin, anugerah dan damai sejahtera apoteu dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ya, kurio Yesus Kristus humin kepada kamu. Jadi anugerah dan damai itu diberikan kepada kamu. Nah ini terjemahan literalnya ya. Nah, kita lihat juga sama ya, seperti ini. Dua ayat ini, karis KR ini ya. Oke. Nah, baru masuk ke level yang kedua ya, atau level pertama ini udah selesai ya. Jadi ada dua semantik konten, dua sintaktik konten. Kalau sekarang saya pakai istilahnya sintaktik konten. Kalau di sini ini pakai istilah kolon. Jadi kalau kolon itu maksudnya ada dua, berarti sintaktik kontennya ada berapa? Dua. Itu maksudnya ya. Jadi ada dua di sini. Sesuai dengan teksnya ya. Berarti kita akan jelaskan sesuai dengan teksnya ini. 1, 2. Oke. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau misalnya
ada 3 kolon, ya 3 gitu ya. Nah misalnya seperti ini kan ada 2 kolon 1 atau sintaktik konten 1, kemudian sintaktik konten yang kedua atau kolon kedua ya. Nah isi semantis ini berarti level kedua atau semantik kontennya. Nah waktu saya menulis buku ini itu sekitar tahun 2000 berapa ya, udah lama banget ini saya kerjakan ya, bisa 2015 atau 14 ya. Nah kemudian ini saya terbitkan tahun 2016 ya. Tentu selama lebih kurang 4-5 tahun ini ada istilah-istilah yang saya perbarui ya, ada konten yang saya tambahin. Nah, yang hari ini yang saya mau jelaskan kepada kalian. Jadi saya mencoba mengkombinasikan antara level sintaktik dan semantik. Pendekatan ini sebenarnya istilah-istilah linguistik ya, kayak kolon, kayak semantis, itu istilah linguistik yang dulu saya pakai. Itu tapi itu semua boleh di dalam level 1, karena level 1 itu kita mencari apa? Literal meaningnya ya, atau historical meaningnya. Nah di bab 1 itu nanti dari buku ini historicalnya udah di bagian atas ya. Nah ini kita lebih kepada literal meaningnya, ini terjemahan literalnya kita dapat 2 poin, and then ya ini 2 poin ya, 1, 2 ini bukan ayat ya, ini 2 poin atau 2 sintaktik konten gitu. Nah yang kecil-kecil ini baru namanya disebut ayat. Oke, ada 1, 2 ya. Ini kebetulan memang konten dengan ayatnya pas gitu. Biasanya seringkali berbeda. Nah, ini jadi ada 2 sintaktik konten atau 2 kolom, 1 dan 2. Baru langkah berikutnya kita masuk ke isi semantisnya atau semantik kontennya. Ya, bahasa Indonesianya isi semantisnya. Nah, saya menjelaskannya begini. Nanti kita akan compare dengan apa yang Chrysostom katakan ya. Di sini dalam homili 1, dalam Filipi 1 ayat 1 dan 2 dia udah jelaskan ini ya. Nih, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan episkop, bishop dan sebagainya, servant, hamba-hamba. Ini mesti kita jelaskan. Lihat di sini ada hamba-hamba kan, and then ada orang-orang kudus, itu maksudnya apa? Kemudian ada damai sejahtera, ya kan? Ada anugerah, itu maksudnya apa? Hamba-hamba Yesus Kristus itu maksudnya apa? Nanti kita perlu jelaskan yang namanya di dalam semantik konten. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan mencari isi semantis dari setiap kolom atau kelompok klaster kolon dengan menganalisis kata, frasa dan kolonnya. Ya, jadi dalam kolon itu kan kalimat atau klausa. Jadi dalam kalimat atau klausa itu ada kata, ada frasa, ya. Nah, hasil analisis isi semantis ini adalah terjemahan dinamis atau deep structure-nya, ya. Deep structure-nya itu artinya diterjemahkan ulang sehingga itu terjemahan yang dinamis yang lebih enak, gampang dimengerti. Oke, yang artinya semua orang waktu membaca terjemahan dinamis itu mereka langsung nangkap gitu. Tapi diolah dulu di dalam isi semantis. Nah, kolom 1. Di sini Paulus dan Timotius memperkenalkan diri mereka sebagai hamba-hamba Yesus Kristus. Ya. Yang menulis surat atau sebuah epistel ya kepada jemaat atau gereja yang di kota Filipi. Seperti apa kota itu dan sebagainya ada di bagian atas ya dari buku ini. Lalu kata duloi, hamba-hamba, ini adalah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa mereka melayani dengan ketaatan dan komitmen total. Layaknya seperti seorang hamba pelayan kepada tuannya. Jadi saya menginterpretasikan bahwa kata hamba itu ini bukan hanya sebagai kata benda, tapi satu event yang menunjukkan bahwa Paulus itu melayani dengan satu ketaatan dan komitmen yang full,
seperti Kristus yang taat total, maka Paulus yang jadi hambanya Yesus itu juga mesti taat total. Karena apa? Karena tuannya sendiri taat total. Ya, ngerti? Ya, karena dia disebut di sini adalah hamba-hamba Yesus Kristus. Oke, berarti Yesus Kristus taat total. Taat total, berarti apalagi yang jadi hambanya? Mesti taat. Nah, apa kata Chrysostom di sini? Kita lihat di sini kata servant of Jesus Christ, ya, the servant of Christ ini. Nah, nanti waktu kalian bikin mesti baca. Ini contohnya ya, mesti baca apa kata Church Fathers. Dia katakan, kenapa kok disebut servant? Paulus menyebut dia hamba, bukan apostol. Dia nggak nulis di situ rasul, tapi dia menyebut dia hamba. Ya, nah. Chrysostom mengatakan bahwa ini the servant of Christ ini adalah benar-benar orang yang memang sudah terbebas dari dosa dan dia benar-benar menjadi genuine servant, ya, hamba yang murni atau pelayan yang murni. Jadi bukan pelayan terhadap orang lain, tetapi hanya satu-satunya kepada Kristus, kata Chrysostom. Ya, nah ini kayak dia tuliskan di dalam Roma 1 ayat 1 juga. Ya, walaupun di dalam surat Korintus dan kepada Timotius, Paulus menyebut dirinya rasul, tapi ini juga bukan berarti dia superior gitu, tapi menunjukkan bahwa lebih kepada Paulus itu menghormati mereka karena dia adalah seorang rasul. Ya, nah Chrysostom menyatakan bahwa the servant of Christ ini apa? Ini yang kalian mesti kutip. Ya, the servant of Christ itu apa? Truly a free man in respect to sin in being a genuine servant. He is not a servant to any other, tapi dia adalah Christ servant. Nah, berarti menurut Chrysostom, kalau misalnya saya tambahkan di tafsiran ini, jadi kalian kan kerjakan kayak gini, jelaskan dulu itu artinya apa? Oh ini hamba-hamba, ya. Nah, hamba-hamba itu artinya ketaatan dan komitmen total. Oke, dari mana saya bisa mengatakan kalimat seperti ini? Saya cek di sini di dictionary dan deploy, klik kanan, and then lihat leksikonnya. Oke, ini agak teknis, tolong perhatikan. Ya, nah ini adalah dia katakan kita bisa pakai macam-macam ya. Misalnya saya suka pakai yang Louw-Nida lexicon. Nah, ini biasanya subversion control, completely controlled by someone. Jadi istilah doulos itu kan beda ya, konteks kata doulos pada zaman itu dengan sekarang. Kalau sekarang nggak ada lagi hamba ya kan, karena nggak ada lagi sistem budak. Understand? Ya kan? Tapi kata doulos pada zamannya Rasul Paulus itu artinya apa? Apa? Budak yang memang harus betul-betul taat total gitu. Nah, Chrysostom menambahkan kata hamba atau budak ini bukan berarti budak dosa, tapi budaknya Kristus. Walaupun istilah doulos itu seringkali diartikan ini budak hamba, budak kan negatif ya. Ya, orang yang nggak punya hak apapun gitu loh. Dia hanya kerja buat tuannya, nggak dapat gaji, nggak dapat upah, enggak, dia cuma dapat makan aja. Tapi dia nggak punya hak apapun, nggak ada hak cuti, hak minta ini, minta itu. Pokoknya tahunya kerja, tahunya kerja buat tuannya, ya hidupnya ada di tangan tuannya. That's doulos. Nah, Paulus memperkenalkan dirinya doulos. Berarti ya dia adalah apa? Dia adalah pelayan yang taat total kepada tuannya. Siapa tuannya? Kristus. Nah, ini kamu mesti jelaskan seperti itu. Oke? Ya.
Jadi dia melayani dengan ketaatan dan komitmen total seperti seorang budak. Saya nggak pakai istilah budak ya, karena memang itu istilah yang sangat kasar untuk zaman sekarang. Tapi itulah yang Paulus pakai istilah itu di waktu itu. And then lihat frase Kristus Yesus ini adalah abstrak. Abstrak ini maksudnya istilah genitifnya, ya. Jadi saya sudah pakai istilah semantik di sini. Kalau kita belajar Yunani dulu, ini kan genitifnya. Berarti menjelaskan kata hamba. Ya. Nah, Paulus dan Timotius melayani dengan sepenuh hati kepada Kristus sebagai Tuan yang berkuasa penuh atas diri mereka. Itu Tuan yang berkuasa penuh atas diri mereka. Kok saya bisa menulis gitu? Karena saya tahu istilah doulos ini itu artinya budak yang memang harus taat penuh, artinya hidupnya itu sudah milik sang Tuan, nggak ada hak apa lagi. Nah, Paulus memperkenalkan dirinya, hidupku sudah miliknya Kristus, aku hanya hidup untuk melayani dia. Nah, ini satu spirit yang amazing ya, seorang rasul yang sangat pintar, ya, rasul yang yang memang betul-betul ditangkap oleh Kristus, dan dia mengatakan hidupku sepenuhnya untuk Kristus, Tuhan yang berkuasa penuh atas diri, maksudnya diri mereka, Paulus dan Timotius. Oke, sih. Nah, kamu baca Chrysostom ngomong apa di sini? Oh, dia mengatakan ini bukan lagi servant to any other, tapi only to Christ. Tapi bukan budak dosa, tapi ini budak kebenaran. Jadi, nah kamu mesti masukkan di sini. Nah, kalau di sini saya dulu belum kenal Chrysostom ya, buku ini belum kenal Chrysostom. Masih kenalnya ya kayak gini-gini ya. Kayak tafsiran-tafsiran kontemporer, misalnya dari Martin, dari Eugenida, ya, gitu. Oke. Nah, tapi kalian lihat cara saya nulis, kalian misalnya 59 nih ya, catatan kaki 59. Kalian lihat penjelasan Izin Law, Eugen Albert Nida, Handbook on Paul's Letter to the Philippians, halaman 5. Jadi cara nulisnya tuh kayak gini. Oke? Jadi kalian eksegesisnya mesti apa ya? Ada catatan kakinya, ada buku-buku referensi yang mendukung pendapatmu. Oke? Nggak bisa semaunya dewek gitu. Ya? Alright? Nah, tapi karena saya bersyukur, saya kenal Bapak Gereja, kenal si mulut emas ini, Chrysostomus, ya kan? Ya makanya saya kutip lah, ya, supaya kalian juga nanti jadi mulut emas semua. Jadi kalau khotbah kayak Chrysostomus, ya, cuma aneh itu tertidur semua, ya, atau sakit mata semua lihat kamu, enggak ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, frasa Kristus Yesus adalah satu genitif tadi sudah ya. Nah, verba menulis tersirat, artinya tidak ada di dalam teks, tetapi ada. Ini menunjukkan bahwa objek penerima ini adalah orang-orang kudus. Ya, tris hagiois, orang-orang kudus. Oke. Nah, saya menjelaskan gini, ini adalah objek yang menunjuk kepada orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi orang-orang kudus itu adalah orang percaya, saya mengatakan. Orang beriman, orang Kristen pada zaman itu. And then frase ini dijelaskan oleh relasi N, ada kata penghubung N di preposisi N. Ya, nah menunjukkan apa? Relasi atau hubungan dengan Kristus Yesus.
Sehingga saya katakan orang kudus ini adalah orang percaya, tapi punya relasi atau persekutuan dengan Kristus Yesus. You see? Jadi Paulus nulis ya detail, dia nggak katakan ini hanya orang kudus, tapi en Kristo Yesus. Nah, tois hagios en Kristo Yesus itulah ciri orang percaya. Bahwa kita tidak mungkin jadi orang kudus kalau kita tidak di dalam Kristus Yesus. Dan Kristo Yesus. Maka tadi saya katakan, kalau nus kita tidak, rumusnya bukan Christ and I, kita nggak bisa jadi orang kudus. You see? Ya, tapi I and money. Jadi orang kudus? No. I and apa lagi? World, dunia. Jadi orang kudus? Enggak. Ya kan? I and apalah bla bla bla. Enggak. I and Kristus Yesus. Oke. Nah, ini baru jadi namanya hagios. Jadi dalam Filipi 1 ayat 1, hagios, orang kudus itu artinya apa? Orang kudus itu artinya apa? Orang yang percaya tapi di dalam Kristus Yesus. Apa artinya di dalam Kristus Yesus? Nah, kalau kalian belajar Yunani itu spir, ya, berarti dimanapun kamu berada, you are in the Christ, you are in Christ. Oke? Dimanapun kita berada, kita di dalam satu spir dalam Kristus Yesus. Ya, bahkan alam semesta ini kan sudah ditebus oleh Dia. Apapun yang kita gunakan, termasuk uang dan sebagainya, itu adalah di dalam Kristus. So, orang kudus adalah orang percaya yang punya persekutuan dengan Kristus Yesus. Nah, lebih dalam lagi apa maknanya? Kita baca si mulut emas ini, Chrysostom. Ya, dia katakan apa di sini? Ini adalah holy people, a people for God's own possessions. Ya, this is the saints in Christ Jesus. Oke, ya. Nah, Paulus menulis surat ini kepada orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus. Orang jemaat Filipi itu disebut orang kudus. Ini menunjukkan bahwa apa? Mereka adalah orang-orang suci yang miliknya God's own possessions. Orang-orang yang memang dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan untuk apa? Miliknya Allah. That's it. Nah, ini kamu mesti kutip gini. Gitu. Ya. Nah, ini adalah God's own possession. Jadi kalau orang-orang kudus, ya, jadi Paulus gak memanggil mereka eklesia, jemaat gitu ya kan. Tapi memanggil mereka apa? Hagios, saints, orang-orang suci. Ya. Saya sebenarnya lebih suka pakai istilah orang-orang suci. Lebih tepat dan lebih langsung kena gitu, ya, ya, memang harus suci, gitu. Oke, nah artinya apa? Artinya kita miliknya Allah yang memang dikuduskan untuk Dia. That's it. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lalu ada kata pasin, ini adalah satu kumpulan komunitas semua orang percaya yang ada di Filipi. Ya, jadi Paulus nulis surat itu bukan kepada hanya 1-2 orang, tapi kepada semua orang kudus yang ada di gereja Filipi. Lalu ada Tois Fusin and Philippois, ini lokasi keberadaan komunitas tersebut ya. Nah, kemudian ada kata sun episkopois kai diakonois, ini artinya bersama para penilik jemaat dan diaken. Penilik itu maksud episkop ya, atau para pemimpin dari gereja itu.
dan juga diaken pembantunya. Nah, ini mereka adalah pemimpin jemaat, ya, pembantu atau asisten dari pemimpin jemaat. Nah, coba apa kata Chrysostom tentang mereka ini? Ya. Nah, Chrysostom mengatakan bahwa surat ini juga ditujukan untuk para bishop, ya, maksud episkop dan diaken. Oke. Karena apa? Karena mereka inilah yang apa di situ dikatakan memimpin orang-orang itu, ya, kayak menggembalakan orang-orang atau gereja Filipi itu untuk menjadi seperti saint tadi, orang-orang kudus itu, ya. Nah, kamu baca lagi di sini, oke? Jadi apa namanya? Ini, ya, the bishop ini atau pemimpin gereja di sini, ya, itu menunjukkan bahwa Paulus sangat menghormati mereka. Karena apa? Karena mereka sudah berjerih lelah memimpin jemaat, memimpin gereja di Filipi itu untuk menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Ya. Oke, lalu ayat yang kolon yang kedua, Paulus mengucapkan salam kepada gereja atau jemaat di Filipi, charis kai erene, artinya anugerah dan damai sejahtera. Ya, nah ini artinya Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih-Nya kepada orang berdosa dan kedamaian kepada mereka yang telah diampuni dosanya. Nah, kita lihat catatan kaki 62, ini adalah apa yang ditafsirkan oleh Eugenida, ya, bahwa anugerah dan damai selalu tersedia, ya, belas kasihannya selalu tersedia kepada orang berdosa dan kedamaian kepada mereka yang telah diampuni dosanya. Nah, ini artinya apa? Menjadi orang kudus itu bukan statis. Jadi misalnya, aku hari ini kudus nih, ya, tapi besok-besoknya nggak kudus lagi, tetap kan? Nah, itulah sebabnya besok-besoknya kan kita harus kudus lagi sampai kita mati, kan? Itulah sebabnya waktu kita mau menjadi orang suci, orang kudus, kita butuh apa? Anugerah dan pengampunan. Anugerah itu berarti satu energi buat Allah, dari Allah buat kita, supaya kita jadi orang suci. Damai ini adalah kayak semacam satu pengampunan. Kalau kita bersalah, kita diampuni dan kita bisa berdamai dengan Allah. Ya, jadi kalau kita jadi orang kudus itu bukan statis, tapi satu proses, satu dinamis, di mana orang kudus membutuhkan anugerah dan damai. Artinya, kamu membutuhkan kasih Allah, belas kasihan Allah, dan pengampunan dari Allah. Nah, apa kata Chrysostom di sini? Kita lihat ayat yang kedua, pendek, cuma satu paragraf, ya. Dia katakan, di sini, how is it that though he nowhere else writes to the clergy, not in Rome, not in Corinth, not in Ephesus, not everywhere, but in general to all the saints, the believers, the beloved. Yeah, yet he writes to the clergy because it was they that sent and bear fruit. It was they that dispatched Epaphroditus to him. Oke, ini cuma Chrysostom hanya menambahkan bahwa apa namanya, tulisan ini juga ditujukan kepada para clergy, ya, artinya para pemimpin jemaat, supaya apa namanya, anugerah dan damai itu bisa berbuah di dalam kehidupan jemaat, bear fruit, ya. And then, nah,
Dari terjemahan ini, dari penjelasan di atas, saya mencoba merumuskan kembali terjemahannya. Ini nggak perlu kalian bikin sebetulnya. Yang perlu nanti kalian bikin adalah ini dia, konsep teologisnya. Ya, konsep teologisnya atau terjemahannya seperti ini. Kami, Paulus dan Timotius yang adalah pelayan Kristus Yesus, menuliskan surat ini kepada semua orang percaya yang bersekutu dengan Kristus Yesus. Ya kan? Tadi orang kudus itu diterjemahkan jadi apa? Orang percaya yang bersekutu dengan Kristus Yesus. Lalu yang ada di Filipi. Dan juga bersama para pemimpin jemaat dan pembantu pemimpin jemaat. Kami mengucapkan semoga Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih dan kedamaian bagi kamu semuanya. Oke, ini hubungannya ucapan salam, lalu ini adalah pembukaan surat perkenalan ya. Nah, konsep teologisnya ini dia. Pembukaan surat ini adalah satu perkenalan diri Paulus dan Timotius. Dia memperkenalkan diri adalah hamba pelayan Kristus Yesus ya, identitasnya. Lalu kepada orang percaya dan para pemimpin dan pembantu jemaat. Nah, ini adalah orang-orang yang bersekutu dengan Kristus Yesus di Filipi. Salam. Ya, salam kasih dan kedamaian kepada jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih dan kedamaian kepada jemaat. Nah, ini konsep teologisnya. Oke, kalau sudah ada konsep teologis, berarti ini seringkali disebut sebagai apa? Ada doktrinnya. Ya, nah dalam buku ini memang nggak dilanjutkan ke level 3 dan 4. Ya. Apa obedience dan aplikasinya. I think itu kalian bisa kumpulkan sendiri, itu kayak bersifat personal kan. Level 3 itu kan personal, apa yang menegur kamu, mengoreksi dan apa instruction ya kan. Baru yang keempat itu memutuskan. I think itu kalian bisa. Nah, jadi ini misalnya satu contoh bagaimana mengeksegesis. Jadi kalau eksegesis pasti nggak bisa lepas dari teks aslinya. And then kamu uraikan maknanya apa. Caranya ya kamu mesti apa baca ya, misalnya dari Chrysostom, baca kayak buku-buku ini. Tapi bagi saya yang penting, saya kira satu aja cukup. Kamu uraikan teksnya atau interaksi dengan teks-teks lain. Ini belum ya, belum berinteraksi dengan teks-teks lain. Nanti di bagian-bagian selanjutnya itu sudah lebih sulit di sini ya, ada teks-teks lain semua dijelasin. Tapi juga ada, kalian bisa kutip Church Fathers ya. Nah, minggu lalu saya udah jelasin caranya interaksi dengan teks lain, dengan Church Fathers gitu ya. Misalnya kalau kita mau interaksi dengan Church Fathers atau teks lain ya, kalian lihat ini datanya. Misalnya ayat 1, ini ada datanya nih. Ya. Tadi Chrysostom juga mengutip kan Roma 1 ayat 1. Nih, dia pakai hamba juga. Ya kan? Kayak gitu. Oke. Apa lagi? Itu udah ya, ini sampai ini buku ini cuma sampai level 2 ya, yang ketiga dan keempatnya belum dibuat. Nah, waktu kalian kerjakan ini nggak perlu lah ya. Nah, kemudian konsep teologisnya yang perlu. Oke. Berarti setelah konsep teologis apa? Aplikasi ya kan. Aplikasinya lalu apa? Setelah aplikasi atau obedience, lalu yang terakhir apa? Apa? Anagogik, ya kan? Oke, pengudusannya. Gitu. Level 3 itu aplikasinya, level 4 anagogiknya. Oke, berikutnya siapa yang presentasi ini?